guys, kembali lagi ke channel Cira. Kali ini aku mau main Zebek Astagfirullah, baru juga live. Atau yang mau gabung langsung aja di Pak ya Tunggu ya, pokoknya nggak ada gumpalan, kita juga nggak ada gumpalan. Kalau belum kayak gini wajar kan ada pengadukan. Dan nextnya, finalnya kalau kita ngambil Oke guys, jadi ini aku lagi membuat tambang. kita harus langgaran dia nggak ada di foto. Yo, what's up dar? Serius. Menang aku. Mampus kau. Aku menang. Dia kalah. Yang ini aku sering jatuh-jatuh. Oke. Kita lewat. Astaga, aku di prank. Oke, kesini. Ini susahnya banget. Ini kalau aku sisa tulis gini, aku gercep. Mama. Finish kah? Ore, kita finish. Ngakak aku. Yo. Eliminasi. Klaim. Yuk kita main dulu. Yuk. Itu dulu gak sih? Main guys. Kita keluarin laporan buku, langsung taruh di atas scrapbooknya. Kalau gue seperti itu biar untuk bikin scrapbooknya itu nggak cuma lontar di luar. Kalau ini saya tawarnya dari itu runtan lancar versi gua, itu masih dingin tapi baterainya tuh udah bisa ada, udah mulai apa namanya. Nah di sini gua menggunakan castor sugar. Kita bikin scrapbooknya dulu. Castor sugar ini kalau mau pakai gula pasir bisa boleh banget. Ini untuk menghasilkan tekstur atas scrapbook yang lebih halus. Kalau kalian tidak pakai biasa, ya bukan Semuanya apa aku lakukan sendiri. Astagfirullah, sampai melayang aku loh. Jadi gue pakai castor sugar ya. Ya, main. Di e-commerce banyak gula castor sama castor sugar. Yang ini kita kan. Aku punya teman cok. Oke. Jangan lupa Mampus laku. Aku nggak bisa trade game. Dan di sini nggak ada Koci dia semua. gula castornya dengan pegangannya sampai itu membentuk satu adonan pokoknya hasil akhirnya itu
tepung protein. Jadi ini tuh gampang banget. Hore. Aku mau lihat mukanya Yonggi. Oke, aku menang. Cekrek. Oke, aku ganteng. Aku nggak kayak monyet, tapi aku kayak harimau. Ya, aku nggak kayak monyet, tapi aku kayak harimau. Soalnya aku sukanya glow-glow. Alamak, 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 balik lagi. Aku kesini buat apa? Roblox aja yuk. Jadi seperti biasa kalau gue bikin menggunakan 2 jenis cairan. Nah, ini yang di atas punya mamaku gamenya. Kalau yang di bawah itu punya Kak. Ayo kita main low budget, ada yang pakai air semua. Tekstur susu lebih kering, lebih garing karena tidak ada kandungan susu. Tapi bentar ya. Bentar ya, aku mau apa ya? Jadi nggak jadi ngomong. Basahnya kita pakai susu cair. Yuk kita main ini. Jangan lupa juga air. Untuk di sini gua ada menggunakan gula pasir dan kita kasih garam ya. Jadi harus balance antara asin dan juga manisnya. Dan di sini juga gua ada butter, mentega tawar ya. Mau pakai margarin boleh nggak? Boleh. Tahap paling penting saat bikin sus adalah di proses penguapan. Jadi ini bahan-bahannya harus kita mendidihkan gitu sampai betul-betul itu. Nanti kita akan masukin tepungnya dan kita akan masak di api kecil sampai dia itu benar-benar kering. Ini proses yang paling penting. Kalau penguapannya kurang, dia itu tidak dikeringkan secara baik. Meskipun sampai udah benar nih ya, tapi kalau di penguapannya kurang, adonannya bakalan encer dan dia enak sendiri. Ini kita akan pindahkan kita akan masak sampai dia itu benar-benar mendidih. Ya sambil dia mendidih, nunggu. Di sini gue menggunakan tepung serbaguna, aku mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luah, dan setidaklah harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah takkan tersia. Usah kau. Astagfirullah. Maksudnya kau akan menjadi. Nanti perlahan dia akan menjadi satu adonan gitu loh. Jadi jangan cuma asal nyampur gini kalian angkat, tapi hati ya.
Ini kan dia kan Ini masih agak apa? besar nih. Kalau gue patokannya nih ya, setelah Cerita dia nyampur betul ini, jamu Dani. gue kasih jeda 30 detik sampai 1 menit kita masak di api kecil untuk memastikan dia itu benar-benar kering. Oke, ada tuh. Sudah benar-benar kering. Ya, berasa tadi kan masih agak lembab tuh, ini udah kering. Dan kalau udah kayak gini, ya kita akan angkat. Kita akan sediain wadah ini. Biar apa? Jadi kita akan tunggu dia sampai dia tuh nggak panas lagi. Baru kita boleh masukin telur. Ya, karena kalau kita masukin telur sekarang, nanti hasilnya bakalan jadi telur orak-arik karena terlalu panas. Nggak usah sampai dingin sih, pokoknya kalau kalian lihat uapnya sudah hilang dan sudah nggak sepanas tadi, udah boleh kita masukin telur. Jadi ini kita akan diamkan dulu. Sudah nggak terlalu panas, masih hangat-hangat dikit tapi nggak masalah, bukan temperatur yang bisa bikin telur tuh matang. Oke, kalau udah kayak begini, kita akan masukin 2 butir telur dan kita akan Nugget kini menjadi S26 Total Gold PHP. Dengan protein terhidrolisis parsial lebih mudah dicerna. Bentuk kurangi risiko alergi si kecil. S26 Total Gold PHP tersedia di toko terdekat. Mampus kau. Mampus. Ya terus saja Mbak, terus lah. pisahkan satu dulu. Ini kita akan, Terus ya Mbak. jadi nanti dia akan membentuk satu adonan sus gitu loh. Tidak. Kadang-kadang kesalahan orang Yuhu. kok Asik. saya lah itu paling kemungkinan terjadi adalah proses evaporasi. Dan kalau kalian mau lebih mantap lagi, lebih fancy lagi, usahakan boleh kalian timbang. Ini kira-kira Duar. telur itu versi gua itu Ini nih. 110 gram biasanya. Oke. Ya sampai dia kayak gini, ya sudah nyambut. Kita masukin telur kedua. Set. Kita Sakit aduk juga sampai banget. bener rata. Oke ya. La 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 lava. Gua akan ganti Cicit pakai cicit. La 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 lava. Cicit cicit. Itu ada plastik segitiga yang sudah gue ini diameternya itu kira-kira 1,5 cm. Bebas sebenarnya kalau kalian nggak pakai ini nggak masalah. Cuma gue suka itu biar gimana ya, kulitnya pas gitu ya. La 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 lava. Cicit cicit. Masukin. Karena plastik segitiga gue habis, jadi gue pakai kecil nggak apa-apa ya. Di sini gue akan menggunakan silpat. Sebenarnya nggak usah pakai silpat. Kenapa? Karena sebenarnya loyang gue itu kan anti lengket. Nah, tapi karena ini kuenya bakalan hitam, takutnya kalian nggak bisa lihat, jadi gue pakai silpat. Kalau nggak pakai silpat, bisa juga pakai baking paper. Tapi kalau pakai teflon sebenarnya nggak usah pakai silpat, aman. Kecuali kalian pakai loyang yang La 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 lava. Cicit cicitin. baking paper. Be 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 be. Nah. Be terkena. Tadi kan yang ini. Be Jadi gua akan terkena. samain ukurannya biar bagus hasilnya. Jadi ini pakai ilmu kira-kira aja. Andaikan saat itu Jadi sih tetap sih kami tak ada banget men. dan ini kayak hampir sama aja. Aku Ingat ya kasih jarak ingin jadi ngembang. engkau mendengar. Oke. Nah, kaplin tadi satu ya. Udah bisa keras. Ini kita akan copotin dan kita akan taruh di atas kue susnya. Ya, jadi emang Berantem nggak terlalu tebal, nggak lagi. terlalu tipis, just nice. Ini kita akan taruh kayak gini. Lucu banget. Ini harus cepet ya, karena kan ya. Cracklin tuh cepet banget lembek, apalagi kalau kalian kerja di ruangan yang tidak ber-AC. Mantap mantap. Jangan lupa. Oke, ya, berarti ya sudah jadi. Jadi emang kayak sengaja gua samain, tadi smaller tapi oke. Dan ini akan gua panggang di oven yang sudah dipanaskan 190 itu 25 sampai 30 Sini. Biasanya nih ya, biar dia garing nanti Sini. gua akan
matang, gue diamkan dulu di luar 15 menit dan gue akan panggang lagi di oven dan masukin yang ada di atas langsung dulu selama 10 menit. Itu bakalan bikin susnya lebih garing ya. Mantap. Ya. Oke, kita kan nunggu posisinya kan dingin. Sambil Kabur. cookies and creamnya. Kita akan make cream cheese. Enggak, mobil aku. Enak banget. Nah di sini gue ada cream cheese. Cream cheese-nya itu seperti biasa sebelum gue pakai gue akan diamkan selama 15 menit di suhu ruang. Kenapa? Kalau udah keras-keras dia tuh nggak bakalan bisa diolah karena bakalan kayak keras banget. Jadi kalau gue tuh cream cheese gue akan diamkan 15 menit sampai dia itu lumayan playable kayak gini, tuh ya. Jadi itu kayak udah gitu. Ya, jadi playable, tuh ya. Jadi itu nggak keras, sudah bisa kita pakai. Dan di sini kita udah boleh banget kasih gula halus. Jika gula halus ya pastinya lebih cepat larut. Lagi pada seru banget sama adek bayi ya? Iya, pada kasih makanan. Tapi saya takut makanannya kurang sehat. Penting banget buat kita kasih makanan bergizi untuk bayi. Termasuk camilannya juga harus yang sehat, harus bergizi seimbang. Tinggi protein hewani, juga cukup vitamin dan mineral agar pertumbuhan bayi optimal. Juga bantu melindungi dari infeksi dan penyakit. Untuk camilan bayi, utamakan bikin sendiri. Ya bisa. Waduh, jangan Hai ganggu. lovers, lagi cari ide jualan yang laris manis? Cobain cheese squid gummy sudah lengkap, simple, creamy, untungnya besar. Yuk kita buat sama-sama. Bahan yang digunakan tentunya cream cheese. Di sini saya udah siapin 350 gram. Kemudian tambahkan whipping cream cair 100 gram. Hai. Ketan manis 120 gram. Lava. Terakhir masukkan susu cair 45 gram. Nah biar cepet ngalusinnya saya menggunakan electric chopper kapasitas 2 liter dari ID lain, memiliki 4 mata Itu nggak pisau yang bisa. tajam, jadi mampu mencacah daging bahkan es batu sekalipun. Nah setelah adonan cream cheese-nya halus, kita pindahin ke plastik segitiga. Selanjutnya siapin biskuit malkis, lalu celupin ke susu cair. Susu cair ini bisa juga dikasih kopi kalau teman-teman suka. Habis itu letakkan di dasar cup, kemudian tambahkan cream cheese. Kabur. Pakai cup bulat, jadi biskuit malkisnya saya potong mengikuti bentuk cupnya. Bye. Nah ulangi 2-3 Lava. lapisan. Habis itu kasih selai coklat. Nah setelah itu letakkan biskuit, kemudian krim, lakukan sampai cupnya penuh. Ayo, kabur. Lu sih. Sialan lu. Jauh dari gua. Gue nggak mau. Bye. Kalau udah selesai, bagian atasnya kita rapikan. Habis itu kita simpan dalam lemari es minimal 2 jam. Tapi kalau aku lebih enak kalau ditaruh semalaman. Nah sebelum disajikan, taburi dengan coklat bubuk. Untuk ketahanan cream cheese cube ini bisa sampai 3 atau 4 hari di chiller.
seperti ini packagingnya ya teman-teman. Mama. Sudah siap dijual. Ma lihat nih, Dan kecil, volume aku bisa naik. 150 ml. Satu resepnya jadi 10 cup. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Yuhu. Cepat. Oke. Hai guys, welcome back to my channel Lebih Tahu. Nah, hari ini kita akan bikin resep yang paling banyak di request. Kita mau bikin cheese tart ala-ala Hokkaido. Nah, kita akan bikin cheese tart ini ya sebenarnya gampang, tapi yang bikinnya sedikit lebih lama dan lebih kompleks. Tapi gue janji ini bakalan gampang buat kalian. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, sebenarnya buat kalian yang mungkin agak awam sama pastry, ini akan terlihat kompleks, tapi gue akan jelasin step-stepnya, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan biar kalian bisa bikin di rumah. Nah, sebenarnya basically kita akan bikin cheese cluster kayak dulu, kita akan bikin kulit pie dan bisa panggang. Tapi kita harus bikin cheese cluster kayak dulu. Kenapa? Karena dia tuh cukup lama untuk tunggu dingin baru kita bisa pakai. Jadi kita akan campur-campur semua bahan dan Ayo kita kayak pakai. bikin flan gitu, cuman bahannya cream cheese. Itu mereka pertama-tama lagi ini berantem. kita ada cream cheese dan jangan lupa sampai lengkapnya kalian cek di description box. Ini cream cheese-nya, krim keju. Ini kita akan sudah gua taruh di suhu seperti ini, suhu biasa aja 15 menit. Jangan dari kulkas karena tuh bakalan keras banget dan PR banget ngaduknya. Jadi ini cream cheese-nya pastikan sudah lembut dulu. Cream cheese ini sudah lembut, agak tuh. Jadi lebih gampang pliable gitu. Kita lembutin dikit. Jadi di sini kita akan campurkan ada whipped cream, cair. Di sini whipped cream sudah gua hangatkan sebelumnya. Kita pakai maizena. Maizena itu pati jagung. Dia semacam thickening agent yang bantu adonan lebih stabil dan juga mengental saat dimasak. Dan di sini gue menggunakan telur. Telurnya ini gue pakai 50 gram. Pas banget, gue cari telur yang paling kecil di kulkas. Pas gue timbang itu dapat 50 gram. Jadi basically kita akan lembutin dulu cream cheese-nya. Mama. Kita masukin gula, bahan-bahan lainnya sampai menjadi adonan yang bagus dan licin baru kita masak. Oke, ini sudah cukup soft. Jadi gue pakai spatula karena pakai spatula lebih gampang untuk lembutin daripada pakai whisk. Sampai dia itu lumayan soft baru kita masukin gula. Ini sudah lembut. Sekarang kita masukin gula pasir, vanilla, Karena aku basuh. terus ini kita lembutin lagi. Pokoknya ini cuma lembut, menyamakan tekstur. That's it. Gak ada teknik yang gimana banget ya. Oke, kalau sudah lembut kita ganti whisk biar lebih gampang. Oke, ya. Ini kita lembutin, maaf. Kita lembutin, pokoknya sampai dia itu sudah tidak ada gumpalan keju. Kenapa? Kalau kita masukin bahan-bahan basah, dia masih ada gumpalan keju, dia pasti gumpal. Oke, kita aduk dan lihat nih, sampai keju itu Tidak, benar-benar lembut, tapi nggak bensinnya pecah ya. Karena kalau habis. cream cheese kelamaan diaduk, dia akan pecah. Bukan kayak butter, kalau diaduk dia mengembang, cream cheese kelamaan dia bakalan pecah. That's why cuma sampai lembut aja. Dan kayak, pokoknya pastikan kalian cek udah nggak ada gumpalan keju. Kita masukin telur. Terus ini kita aduk sampai nyampur si telurnya ya. Masukin maizena. Ayak aja biar lebih bagus ya. Iya, yang ayam. Aduk, bentar aja, cuma ngasal rata aja. Kalau udah, Nggak masukin boleh. krim. Oke, ini krim sudah gua hangatkan ya. Rupuk cuma kayak asal diangat aja biar lebih gampang nyampurnya. Karena kalau dingin tuh suka kantol gitu kan. Jadi angetin sebentar aja. Oke, kita masukin. Nggak boleh. Kita aduk-aduk. Tuangkan semuanya. Terus sampai rata, dia akan memang cair banget sih. Oke, jadi seperti ini ya. Ini kita akan masak di panci sampai dia tuh mengental jadi custard. Sekarang Bila si kecil panas, ingat
baru kita akan masak. Nah sekarang kita akan masak di api kecil. Yuhu. Jangan berhenti diaduk, pokoknya sampai apa? Sampai dia itu meletup-letup kayak bikin selak. Kiu. Oke, dan agak dia mengental sampai itu Kabur. sampai dia meletup. Kabur. Ini udah cukup banget. Kita langsung matiin. Oke, ini apinya sudah mati. Kita masukin mentega tawar biar lebih creamy, lebih shining juga. Aduk sampai Kabur. dia rata ya. Oke. Oke, tuh ya jadinya seperti ini. Kayak flash bentuknya sebenarnya cream cheese. Oke, kita akan pindahkan ke wadah. Kita tutup dengan plastik. Tunggu sampai benar-benar dingin. Lanjut kita bikin pie-nya. Oke, kita tuangkan ke wadah. Pakai piring juga boleh ya. Pokoknya tunggu sampai dingin, tidak doang. Tutup dengan plastik wrap, pastikan dia menempel agar tidak ngulit dan pastinya dia itu nggak berembun ya. Jadi jangan ada space untuk dia itu menimbulkan embun. Sekarang sisihkan sampai dia itu benar-benar dingin. BTW ini asapnya, asap cheese-nya gue adapt dari cooking free, itu cara yang keren banget. Nah kalau sudah sisihkan sampai dia itu nggak panas lagi. Lanjut bikin Please, pie-nya. the kayu, please. Sebenarnya buat yang ada masalah dengan adonan kering dan lain-lain, hari ini emang tepungnya gue kurangin sengaja karena gue pengen bikin adonannya lebih moist dan akan gue gilas. Jadi karena digilas dan dicetak, dia biar lebih gampang aja. Jadi di sini kita akan pakai butter, pakai mentega butter itu bahasa Inggris. Kalau pakai margarin boleh, cuma kalau pakai margarin itu lebih kering aja. Dan jangan lupa lagi ya, resepi lengkapnya kalian cek di deskripsi. So, ini kita akan pakai mentega yang sudah soften, kita masukin. Jadi intinya adalah gue akan menaikkan sedikit volume daripada menteganya. Kalau dia langsung nyampur boleh, cuman tekstur pie-nya akan sedikit lebih dense. Kalau kita dikembangin dikit tuh kayak lebih apa ya, lebih lembut, lebih hancur di mulut karena sudah ada volume yang kita berikan pada menteganya. Tujuannya lebih gitu. Oke, jadi kalau misalkan mau bikin adonan yang batch-nya banyak atau nggak pegel pakai tangan, boleh banget pakai mixer, nggak ada yang larang ya. Ini mentega kita kasih. Sebenarnya boleh nggak kalau pakai mentega asin atau nggak satu Bye. boleh sih. Oke, mentega. Sorry apa sih namanya? Vanilla. Kita langsung aduk aja dengan gula halus. Ini kita akan aduk sampai dia itu creamy aja. Jadi kayak cuma ngasih volume kayak naik dikit gitu. Aduk. Kan dia masih kuning nih. Nanti kita aduk pelan-pelan. Kalau dia mulai naik, dia akan mulai pucat ya. Oke, asal dia mulai creamy. Ini bukan ngembang ya, cuman lembut aja. Dia tuh memutih karena ada gula halus. Kalau udah kita masukin kuning telur. Nah, di sini gue pakai kuning telurnya 2, yang paling besar. Totalnya itu 40 gram. Misalkan kalian pengen lebih ekonomis, gak pakai kuning telur full, pengen pakai telur aja. Telurnya kalian pecahkan, kalian timbang dan kalian pakai 40 gram. Itu lebih ekonomis. Masukin. Udah deh. Aduk sampai nyampur aja. Oke, dan sampai nyampur, that's it. Kita akan ganti dengan spatula. Oke, nah di sini kita pakai tepung protein sedang. Pakai kue boleh nggak terlalu ringgih kalau pakai tepung kue. Kita masukin 2 kali kan biar lebih gampang bertahap sampai menjadi adonan pokoknya. Aduk. Udah, pokoknya kita masukin nyampur, masukin batch kedua sampai menjadi adonan pie. Oke, sampai nggak ada tepung lagi. Kalau sudah, ini lebih gampang kalau kita campurkannya pakai tangan. Jadi dikumpulin aja, bukan diulangin gimana ya. Pokoknya kalau pie itu nggak boleh diulangin terlalu lama. Pertama, tangan kita panas, dan kedua, dia itu jangan overwork. Dietnya tepung, nanti yang ada keras. Jadi cuma kita aduk-aduk dikit, pastikan udah nggak ada tepung lagi. Oke, ini cuma gue ulangin dikit aja untuk make sure benar-benar tercorporate semua. That's it ya, nyampur. Nah, adonannya seperti ini ya. Jadi satu adonan dough ini lembab banget, moist. Kita akan taruh, kita bungkus, kita akan rest di kulkas sampai dia agak firm. 20 menit cukup, sampai 30 menitan. Jadi dia akan lembek banget. Kalau kita kerjain sekarang, yang ada lemaknya bakalan pecah dari fatnya. That's why ini akan gue simpan di kulkas sampai dia firm, baru kita bisa roll. Oke, ini gue taruh di freezer 20 sampai 30 menit. Jadi agak firm gitu. Nah, kalau kelamaan takutnya keras. Jadi ini yang penting dia mulai ngeset aja dan bisa gua gilas.
Nah di sini gue pakai plastik biar mempermudah hidup. Jadi kita nggak perlu pakai tepung banyak. Ini kita akan bilas kira-kira aja sih ya, sekitar 3-4 mili. Pakai ilmu kira-kira aja. Oke ya. Dan nanti akan gue cetak ya. Baru S26 Procal Gold kemasan box kecil diformulasikan dengan fosfolipid, sphingomyelin, AA, DHA. Bantu optimalkan perkembangan otak si kecil. S26 Procal Gold. Beli sekarang. Every day, we choose to move What? with a purpose, to challenge limits, to deliver more than what's imagined. Bold move into tomorrow. That intelligently adapts. And provides a seamless solution. What? The first-class comfort that gives you space to breathe, stretch, and just be. Enjoy a limitless experience on your own terms, in your own rhythm. It's the quiet confidence of knowing you're covered. No worries. No stress. Just the freedom of Guys, aku mau dulu ya. Powertron G3 Plus. Bye bye.